Coba Anda bayangkan situasi ini, Anda menghabiskan waktu berbulan-bulan mewawancarai lebih dari 5.000 karyawan untuk menyusun jadwal dan kurikulum pelatihan. Anda merasa ini udah sangat sempurna. Wah, 5.000 orang itu nggak main-main loh usahanya. Bener banget. Anda udah memetakan setiap keterampilan, dengerin semua keluhan, sampai ngumpulin data yang saking tebalnya tuh bisa dijadiin bantal. Iya, saking banyaknya ya. Iya. Tapi anehnya, ketika program itu dijalankan, inisiatif tersebut malah gagal total. Sama sekali nggak ningkatin profit perusahaan Rp1 pun. Mesin di pabrik juga tetap aja sering berhenti. Terus Anda pasti mikir, apa yang salah dengan data saya? Dan jujur aja itu adalah mimpi buruk di dunia nyata buat banyak profesional pengembangan organisasi. Iya kan? Mereka ngerasa udah ngelakuin semuanya dengan benar. Padahal, ya mereka baru aja buang anggaran ratusan juta buat sesuatu yang sebenarnya nggak dibutuhin sama bisnisnya. Realitas yang lumayan menampar ya. Nah, selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita kali ini. Seneng banget Anda bisa gabung dan duduk santai bareng kita di sini. Hari ini kita bakal bongkar satu topik yang krusial, sering diomongin, tapi ironisnya, sering banget dieksekusi dengan cara yang salah. Betul. Kita bicara soal training needs analysis atau analisis kebutuhan pelatihan. Tepat sekali. Dan spesifiknya, kita mau lihat gimana konsep TNA ini diterapin atau seharusnya diterapin di dalam industri manufaktur. Ya, dan dari tumbukan literatur, buku panduan operasional, sampai studi kasus yang udah kita kumpulin, misi kita hari ini itu bukan cuma sekedar bahas gimana cara nyusun silabus ya. Atau cara nyetak sertifikat pelatihan kan? Nah, iya, bukan itu. Kita mau lihat gimana TNA ini bisa bertransformasi dari yang tadinya cuma sekedar kotak centang administratif HR, jadi senjata strategis utama. Senjata strategis, oke. Betul, semacam alat diagnostik tajam yang dipakai sama perusahaan raksasa buat dorong produktivitas, pangkas biaya operasional, dan navigasiin transisi teknologi yang sekarang ini makin brutal. Jadi buat Anda yang lagi dengerin, entah Anda ini seorang manajer pabrik, kerja di HR, atau sekedar orang yang penasaran gimana sih perusahaan masif beroperasi dengan presisi tinggi, pembahasan ini relevan banget. Sangat relevan. Karena kalau Anda paham paradigma TNA ini, itu bakal ngubah total cara pandang Anda tentang gimana masalah di tempat kerja itu didiagnosis. Dan yang paling penting, gimana nyelesainnya dari akan. Kalau kita ngomongin soal diagnosis yang akurat, kita mungkin bisa pinjam analogi dari dunia medis nih. Oh, gimana tuh? Gini, di rumah sakit, kalau Anda datang dengan keluhan patah tulang, dokter kan nggak mungkin tiba-tiba ngasih Anda vitamin C, kan? Iya, jelas enggak dong. Nah, ada presisi di sana. Dia harus tahu pasti apa masalahnya. Saya suka analogi ini. Melakukan pelatihan tanpa TNA yang benar itu ibaratnya dokter tadi masuk ke ruang tunggu klinik, lihat puluhan pasien dengan penyakit beda-beda. Ada yang flu, keseleo, atau mungkin cuma ngantar temennya. Iya, terus dokternya ngapain? Dokternya malah ngebagiin obat penurun panas ke semua orang di ruangan itu secara merata. Apakah ada yang terbantu? Ya mungkin 1 atau 2 orang yang kebetulan emang lagi demam. Sisanya ya bingung. Benar. Buat sistem secara keseluruhan, itu pemborosan sumber daya yang luar biasa. Dan ironisnya, seringkali inisiatif pelatihan di pabrik tuh jalannya persis kayak dokter Kadi. Makanya, kita harus balik ke fondasi utamanya dulu. Secara definisi teknis dari panduan industri kita, TNA itu adalah proses sistematis buat ngumpulin dan mensintesis informasi tentang kebutuhan organisasi. Oke, tujuan akhirnya apa tuh? Tujuan akhirnya selalu ada 2, memperbaiki kinerja saat ini yang bermasalah, atau mengoreksi apa yang sering disebut sebagai sebuah defisiensi. Defisiensi. Nah, kalau kita ngomongin lingkungan manufaktur nih, gimana sih kita mendefinisikan defisiensi ini secara nyata di lapangan? Karena kadang bahasa teknis tuh suka ngaburin realitasnya kan? Benar, di manufaktur, defisiensi itu simpelnya berarti ada kinerja yang menyimpang dari standar. Di pabrik itu kan selalu ada SOP atau standar operasional prosedur. Oh iya, pasti. Ada cycle time atau waktu siklus yang harus dicapai. Ada toleransi cacat produk, sampai standar keselamatan. Nah, ketika hasil di lapangan nggak sesuai sama metrik-metrik itu, terciptalah sebuah masalah. Jadi TNA itu proses nyari masalahnya? Lebih tepatnya proses investigasi buat nyari kesenjangan. The gap.
Jarak antara apa yang terjadi saat ini di lantai pabrik dengan status ideal yang seharusnya terjadi. Oh, saya paham. Jadi kita ngukur jarak antara realitas sama ekspektasi. Tapi saya asumsikan ini bukan cuma soal mademin api masalah hari ini aja kan? Gimana dengan persiapan ke depannya? Nah, itu poin krusial banget. TNA yang matang itu nggak cuma ngelihat ke belakang buat perbaikin mesin yang rusak atau prosedur yang dilanggar. Dia juga dirancang buat antisipasi masa depan. Contohnya kayak gimana? Kayak mengambil keuntungan dari peluang strategis. Misalnya, perusahaan mau integrasiin mesin CNC baru atau transisi ke smart factory. Penilaian kesenjangan ini bisa formal lewat audit atau justru observasi informal yang mendalam di area produksi. Oke, konsep nyari kesenjangan ini sebenarnya kedengaran lumayan logis ya, masuk akal banget. Tapi kenapa eksekusinya sering meleset? Ini ngingetin saya lagi sama cerita manajer di awal tadi tuh. Yang wawancara 5.000 orang itu? Iya. Kalau datanya udah sangat komprehensif, mulai dari matriks keterampilan tiap operator sampai wawancara supervisor shift, bukankah itu esensi dari nyari kesenjangan? Apanya yang terlewat sama manajer muda ini? Masalahnya ada di orientasi datanya. Gini, manajer muda ini emang sangat kompeten secara administratif. Dia berhasil metain, misalnya 30% operator kurang fasih pakai software pelaporan versi lama. Oke, dapat tuh gapnya. Betul. Terus, departemennya bikin puluhan kelas pelatihan dari temuan itu. Mereka bangga banget, karena tingkat partisipasi pelatihannya tinggi. Tapi, mereka jatuh ke dalam apa yang disebut sebagai jebakan reaktif. Tunggu, jebakan reaktif? Maksudnya mereka cuma ngerespon apa yang karyawan bilang mereka butuh, tapi bukan apa yang bisnisnya butuh. Tepat sekali. Kalau kita merujuk ke ASTD Handbook, yang jadi salah satu sumber utama kita hari ini, pelatihan itu nggak boleh dibangun cuma dari daftar keinginan atau apa yang populer di masa lalu. Harus ada dasarnya ya? Ya, ada 3 pilar utama. Analisis pekerjaan, penilaian spesifik karyawan, dan yang paling krusial tapi sering dilupain itu, strategi bisnis organisasi. Ah, jadi nyambung. Manajer tadi ngelatih orang buat mahir di sistem lama, padahal strategi bisnis perusahaannya 6 bulan ke depan adalah beralih sepenuhnya ke sistem otomatisasi baru. Oh wow, jadi sia-sia dong. Ini tuh ibarat ngelatih kru kapal Anda supaya jago banget ngedayung dengan efisien, tanpa nyadar kalau strategi kaptennya adalah ngeganti kapal itu pakai mesin uap bulan depan. Betul banget. Pelatihannya sukses secara metrik di kelas, dapat tepuk tangan, tapi gagal total secara konteks bisnis. Paradigma itu yang harus diubah. TNA harus selalu diikat kuat sama strategi. Kita ambil contoh, pendekatan strategis yang pendengar kita di manufaktur pasti udah di luar kepala nih, just in time atau JIT di dalam kerangka lean manufacturing. Wah, JIT. Kita nggak perlu ngulang definisinya lah ya. Profesional manufaktur udah pasti tahu ini soal neken inventaris seminim mungkin dan nerima komponen persis di saat jalur perakitan butuh. Iya, bener. Ikan efisien banget buat motong biaya, tapi toleransi kesalahannya tuh tipis banget. Kalau supply telat sejam aja, satu pabrik bisa berhenti. Nah, pertanyaannya, gimana TNA masuk ke dalam ekosistem yang super ketat kayak gini? Di lingkungan JIT itu, tekanan mental dan operasional buat operator di lapangan unik banget dan agak kontradiktif. Kontradiktif gimana maksudnya? Gini, TNA yang standar mungkin cuma ngelihat, oh ada keterlambatan proses nih, terus nyaranin pelatihan manajemen waktu buat karyawannya. Standar banget ya solusinya? Sangat dangkal. Tapi TNA yang berakar pada strategi bakal ngebedah mekanisme kerja JIT itu sendiri. Dia bakal nyadar kalau operator ini harus nyimbangin dua tujuan yang saling narik. Di satu sisi, metrik kinerja mereka nuntut supaya jalur perakitan nggak boleh berhenti sedetik pun. Yang otomatis secara psikologis bikin mereka pengen nyimpen stok banyak-banyak sebagai cadangan aman kan? Nah, itu dia. Tapi di sisi lain, filosofi JIT, perusahaannya melarang keras adanya tumpukan stok buat makan biaya gudang. Ah, iya. TNA harus bisa mengidentifikasi keterampilan presisi yang sangat spesifik ini. Gimana ngelatih operator ngebaca sinyal Kanban dengan akurat, ngelola stres waktu stok mulai tipis, dan bikin keputusan matematis kapan harus pesan barang tanpa numpuk. Gila, ini membuka wawasan banget sih. Pelatihan dari TNA kayak gini tuh langsung menusuk ke inti profitabilitas. Bener. Kalau operator diajarin navigasiin ketegangan spesifik itu, perusahaan bisa mertahanin margin keuntungannya tanpa ngorbanin kelancaran produksi. Di sini orang training bukan lagi bertindak kayak EO ya. EO gimana maksudnya? Ya, kayak event organizer yang kerjanya cuma nyariin pelatih komunikasi atau pembicara motivasi, mereka berubah jadi konsultan kinerja operasional. Transformasi peran itulah kunci utamanya.
Dan kalau kita mau lihat gimana proaktivitas ini dieksekusi nyata di lapangan, ada satu studi kasus brilian dari pabrik fabrikasi logam di Alabama. Oke, gimana tuh ceritanya? Mereka ngerestrukturisasi cara Departemen Pelatihan berinteraksi sama tim pengadaan barang. Tunggu dulu, pengadaan barang? Apa urusannya orang training sama pembelian mesin? Nah, di pabrik Alabama ini, tiap kali manajemen ngebentuk tim buat sekedar ngejajaki, kemungkinan beli mesin baru, perwakilan dari Departemen Pelatihan itu wajib hadir di meja rapat dari hari pertama. Wah, Bahkan sebelum anggaran pembeliannya disetujui loh. ini menarik. Jadi mereka dapat konteksnya dari awal banget. Mereka tahu ekspektasi bisnis dari mesin itu langsung dari manajemen dan vendornya. Tapi gimana cara ngelakuin TNE kalau mesinnya aja baru nyampe dan belum ada satupun orang yang ngerti cara makainya? Kan nggak ada data masa lalu yang bisa dianalisis. Normalnya kan orang bakal nerjemahin buku manual setebal ratusan halaman dari vendor jadi modul presentasi yang ngebosenin, kan? Iya, biasanya gitu. Bikin ngantuk. Tapi mereka nggak gitu. Mereka pakai pendekatan berbasis pengguna langsung. Jadi, pas mesin pemrosesan baru itu dipasang di area privat yang terisolasi dari jalur produksi, manajer pelatihan bakal bawa satu orang operator aja ke ruangan itu. Cuma satu orang buat ngewakilin ratusan tenaga kerja lainnya. Iya, satu kandidat pertama ibaratnya. Manajer ini bakal ngasih konteks. Mesin ini ekspektasinya naikin throughput kita 20%. Coba kamu operasiin hari ini. Kamu nggak dituntut buat langsung jago, tapi bantu kami metain apa aja yang bikin pusing dari mesin ini. Oh, wow. Terus operator itu mulai nyoba, ngeraba-raba tombolnya, kalibrasi, dan pastinya bikin banyak kesalahan. Ini bener-bener ngubah profil resikonya ya. Daripada tim acar duduk di ruangan ber-AC, nebak-nebak mesin ini susahnya di mana, mereka malah ngelakuin semacam crowdsourcing masalah langsung dari end user. Jadi kelinci percobaan tapi dalam artian positif. Tepat, selama simulasi privat itu, manajer pelatihan cuma ngamatin. Di tombol mana si operator kelihatan ragu, prosedur keselamatan mana yang rasanya nggak natural. Setiap kebingungan dari operator pertama inilah yang dijadiin data mentah buat nyusun kurikulum pelatihan buat karyawan lainnya. Empati operasional yang tinggi banget. Kurikulumnya dijamin 100% relevan sama lapangan, karena ya emang lahir dari perjuangan nyata si operator tadi. Betul. Tapi gini, pendekatan ngisolasi satu mesin ini emang masuk akal banget buat pabrik fabrikasi di Alabama. Tapi gimana ceritanya kalau kita ngomongin skala industri 4.0 dan 5.0? Kita lagi bahas pabrik otomotif modern yang kalau salah pencet tombol dikit aja, lengan robotik seharga miliaran bisa hancur. Skala dan kompleksitasnya emang beda jauh sekarang. Transisi ke smart factory nuntut tenaga kerja buat punya kompetensi yang 5 tahun lalu tuh mungkin belum ada di kamus AR. Contohnya kayak gimana tuh? Ya, kayak integrasi mekatronika, baca data sensor IoT secara real-time, sampai interaksi aman sama cobots atau robot kolaboratif. Kesenjangan keterampilannya tuh masif banget. Nyaannya, gimana TNA mendiagnosis dan ngelatih keterampilan analitik kompleks ini tanpa naruh nyawa operator dalam bahaya atau ngerusak lini produksi yang lagi jalan? Anak kan nggak bisa asal nyuruh orang, coba-coba program mesin di fasilitas produksi utama. Nggak bisa, bakal kacau. Disinilah inovasi yang namanya simulated plant atau pabrik simulasi itu masuk dan jadi krusial banget. Perusahaan otomotif maju itu udah nggak ngelatih karyawan di jalur perakitan asli. Mereka ngebangun fasilitas replika skala penuh. Wah, niat banget. Lingkungannya dibikin super realistis. Mesin dan softwarenya sama persis. Tapi dengan protokol keamanan yang ngizinin mereka buat gagal. Ini persis kayak lingkungan sandbox buat programmer ya, atau simulator penerbangan buat pilot komersial. Analogi simulator pilot itu pas banget. Di pabrik simulasi ini, metrik yang dilacak tuh jauh lebih gila. Sensor memantau waktu reaksi operator waktu ada alarm mesin, tingkat kesalahan pas ngerakit komponen presisi, sampai gimana mereka navigasiin layar robot kolaboratif. Keuntungannya apa aja tuh buat perusahaan? Ada 2 keuntungan raksasa. Pertama, nggak ada bahan baku asli yang kebuang sia-sia pas mereka salah. Kedua, ini nyiptain keamanan psikologis. Karyawan bisa belajar dari kegagalan tanpa beban stres takut bikin pabrik berhenti operasi. Masuk akal. Mereka baru bakal dikasih sertifikasi dan dipindah ke lantai produksi asli kalau data dari simulator udah nunjukin kurva belajar yang stabil. Proses adaptasi yang mulus banget ya.
Tapi saya ngebayangin ngelola data dari pabrik simulasi ini dengan ratusan sensor dan puluhan orang baru, pasti rentan banget kena overload informasi. Gimana tim training ngejaga supaya analisis mereka tetap fokus di tengah banjir data ini? Supaya TNA nggak kehilangan arah, literatur kita sangat merekomendasikan metodologi terstruktur. Salah satunya adalah kerangka kerja Investigate. Ini semacam alat navigasi supaya pelatihan itu benar-benar beralasan. Investigate. Akronimnya lumayan panjang nih. Mari kita bedah satu-satu biar kita bisa lihat gimana mekanisme utuhnya. Oke, kita mulai. Huruf I pertama itu Identify Key Priorities, identifikasi prioritas kunci. Sebelum turun ke pabrik, apa sih tujuan utama manajemen kuartal ini? Terus N, New Performance Goals, metrik kinerja baru apa yang harus dicapai karyawan. V itu Visualize, visualisasikan perilaku apa di lapangan yang saat ini ngebantu atau malah ngehambat tujuan itu. Lalu I, Eliminate Obstacles, eliminasi hambatan. Tunggu, berhenti di E sebentar. Hambatan ini maksudnya hambatan fisik. Kayak gimana contohnya? Iya, bisa hambatan fisik atau prosedural. Misalnya, layar mesinnya terlalu silau kena lampu pabrik, atau alat pelindung dirinya malah ngebatesin ruang gerak tangan mekanik. Itu semua harus disingkirin dulu, baru kita masuk ke S, yang menurut saya ini huruf paling krusial. Apa tuh S? Search for alternative solutions other than training. Cari solusi selain pelatihan. Wah, tunggu dulu. Ini momen pencerahan yang besar buat saya. Sebuah buku panduan manajemen pelatihan secara terang-terangan nyuruh praktisinya buat nyari cara supaya tidak melakukan pelatihan. Kok bisa gitu? Karena ini kebenaran pahit di dunia operasional, nggak semua kinerja buruk itu akarnya dari kurang pengetahuan atau keterampilan loh. Berarti mereka sebenarnya bisa. Seringkali karyawan tuh udah tahu persis gimana cara ngelakuin pekerjaannya. Maksain kelas pelatihan buat masalah sistemik itu, ibaratnya Anda ngeganti oli mobil berkali-kali, padahal Anda tahu persis yang bocor itu tangki bensinnya. Ya nggak bakal selesai masalahnya. Bener banget. Kalau masalahnya bukan karena mereka nggak mampu secara teknis, apa sih akar penyebab yang sering sembunyi di balik turunnya kinerja? Kenapa manajemen tuh hobi banget nunjuk pelatihan sebagai solusi instan? Karena pelatihan itu kambing hitam yang nyaman buat manajemen. Jauh lebih gampang bilang, oh karyawan kita kurang terampil. Daripada harus ngakuin fakta bahwa sistem insentif perusahaannya yang salah karena malah menghukum orang yang kerjanya cepat. Wah, pedas juga ya. Atau ngakuin kalau budaya kerja di divisi itu sangat toksik, sampai bikin motivasi hancur. Atau sesimpel alat scanner di gudang sektor 4 tuh selalu hilang sinyal Wi-Fi. Iya ampun, cuma gara-gara Wi-Fi? Makanya, TNA yang solid bakal ngelewatin proses investigate ini dan berani bilang ke manajemen, tim ini nggak butuh dikirim ke kelas kepemimpinan, Pak. Mereka cuma butuh router Wi-Fi baru di gudang. Keberanian organisasional yang luar biasa. Terus, sisa akronimnya gimana? Nah, kalau setelah huruf S tadi ternyata emang ditemuin adanya kurang keterampilan, baru kita masuk ke T, Training Solutions. Tentukan solusi pelatihannya. I, Indicators of Success, metrik keberhasilan pasca pelatihan. G, Gap, petakan kesenjangan kompetensinya dengan presisi. A, Assure Relevance, pastiin materi relevan sama kerjaan harian. Terus huruf T satu lagi? T, Transfer of Learning, pastiin ada dukungan di lapangan pas mereka selesai kelas. Dan terakhir, I, Evaluate, evaluasi dampak finansial dan operasionalnya ke perusahaan. Kerangka kerja yang sangat kokoh ya. Nggak ada ruang buat tebak-tebakan. TNA benar-benar jadi cermin realitas yang maksa perusahaan buat ngeliat masalah secara objektif, bukan pakai emosi. Dan objektivitas itulah yang misahin pabrik kelas dunia sama pabrik yang cuma sekedar bertahan hidup. Mereka pakai data kinerja bukan buat ngehakimin individu, tapi buat mendiagnosis kesehatan sistem secara menyeluruh. Wah, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung eksplorasi mendalam kita hari ini. Kalau kita tarik satu benang merah dari semua literatur kita, jelas banget kalau analisis kebutuhan pelatihan itu jauh dari sekedar tugas administratif sebar kuesioner. Sangat jauh. ENA itu jembatan analitik yang ngehubungin realitas harian operator mesin sama strategi makro kayak lean manufacturing. Kita udah lihat gimana TNA harus diuji di garis depan, manfaatin feedback dari mesin baru, dan pakai kerangka investigate di dalam pabrik simulasi buat transisi industri 4.0 yang presisi dan aman. Dan ingat,
Pemahaman tentang kesenjangan cuma bakal bermakna kalau diterapin di akar masalah yang benar. Diagnosis yang salah cuma bikin karyawan kelelahan tanpa hasil. Betul sekali. Jadi buat Anda yang udah dengerin sejauh ini, dimanapun posisi Anda bekerja besok, bawalah lensa analitis ini ke dalam tim Anda. Kalau Anda lihat ada metrik yang anjlok, tahan dulu refleks buat langsung bikin jadwal pelatihan. Tanyain ke diri sendiri apakah emang ada kesenjangan antara standar sama kenyataan. Dan ini ninggalin kita pada satu pemikiran yang perlu Anda renungi. Kalau TNA dirancang cuma buat nyembuhin masalah karena kurang keterampilan, Terus gimana kalau bukan itu masalahnya? nah, apa yang bakal terjadi kalau data yang Anda kumpulin dengan susah payah itu nunjukin kalau kebusukan produktivitas pabrik Anda murni karena sistem yang udah usang? Atau kepemimpinan yang apatis? Kalau pil pelatihan dipastikan nggak mempan buat penyakit itu, pertanyaannya adalah, siapa di perusahaan Anda yang punya keberanian buat membedah dan nyembuhin sistem tersebut? Pikirkan itu. Terima kasih udah duduk santai bareng kami dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.